Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farikata dengan NIM 22011 01010061 yang akan membahas kebijakan dan program Bank Indonesia di Kota Malang. Pengantar tentang Bank Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu peran dasar Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan ekonomi, dan mendukung kesejahteraan rakyat. Kedua, ada fungsi utama Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah, yaitu peran utama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi agar ekonomi tetap terkendali. Ketiga, yaitu peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, yaitu bagaimana Bank Indonesia menjalankan 3 tugas utama, yaitu kebijakan moneter misalnya pengaturan suku bunga, stabilitas sistem keuangan atau pengawasan perbankan, dan memastikan sistem pembayaran berjalan efisien. Latar belakang Kota Malang. Yang pertama yaitu Kota Malang sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa Kota Malang adalah salah satu pusat ekonomi penting di Jawa Timur dengan sektor-sektor utama seperti pendidikan, pariwisata, dan UMKM. Kedua yaitu potensi ekonomi dan tantangan di Kota Malang, misalnya UMKM, pariwisata, sektor properti, dan lain-lain, yaitu mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Kota Malang dalam mengembangkan ekonominya, seperti keterbatasan infrastruktur atau kendala akses pemodalan bagi UMKM. Kebijakan moneter Bank Indonesia di Kota Malang. Yang pertama yaitu kebijakan suku bunga, yaitu menetapkan suku bunga acuan yang berpengaruh terhadap bunga kredit dan investasi di Malang. Jika suku bunga diturunkan, misalnya diharapkan lebih banyak investasi masuk dan kredit lebih mudah diakses. Kedua, kebijakan likuiditas, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi perbankan dan sektor bisnis di Malang. Yang ketiga yaitu stabilitas rupiah, yaitu upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap harga barang impor ekspor di Kota Malang. Program pengembangan UMKM. Yang pertama yaitu program Bank Indonesia untuk UMKM di Malang, yaitu Bank Indonesia memiliki program pendampingan dan fasilitas bagi UMKM di Malang. Ini termasuk program pelatihan, workshop, manajemen, bisnis, dan dukungan dengan mengakses pasar yang lebih luas. Kedua yaitu fasilitasi akses pembiayaan. Bank Indonesia juga membantu memudahkan UMKM mengakses kredit melalui perbankan dan fintech, sehingga UMKM bisa mendapatkan modal kerja atau investasi untuk pengembangan usaha. Dan yang ketiga yaitu digitalisasi UMKM. Program Bank Indonesia juga mendorong UMKM di Malang untuk go digital, misalnya melalui perhubungan platform digital dalam pemasaran dan transaksi serta pelatihan e-commerce. Program digitalisasi sistem pembayaran. Yang pertama yaitu adalah GNNT, yaitu bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan mendorong masyarakat menggunakan transaksi digital. Yang kedua ada KRIS. KRIS adalah standar kode QR yang memudahkan pembayaran secara digital yang digunakan oleh pedagang kecil hingga pedagang besar. Dan yang ketiga yaitu perkembangan digital banking, yaitu menjelaskan peran layanan perbankan digital yang semakin berkembang di Kota Malang. Stabilitas sistem keuangan, yaitu pengawasan perbankan lokal, yaitu Bank Indonesia memegang peran penting dalam mengawasi perbankan lokal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Kota Malang. Kedua, sistem pembayaran yang aman dan efisien. Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran berjalan dengan aman dan efisien, baik untuk transaksi dalam negeri maupun lintas negara. Yang ketiga yaitu kebijakan prudensial, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar perbankan di Malang dapat mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko kredit dan likuiditas. Program kewirausahaan dan inovasi. Yang pertama yaitu pengembangan kewirausahaan. Kerjasama Bank Indonesia dengan universitas dan lembaga pendidikan di Malang bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kedua, dukungan startup. Bank Indonesia juga mendukung pengembangan startup berbasis teknologi di Kota Malang, baik dari sisi pembiayaan maupun pelatihan. Ketiga, yaitu kemitraan dengan komunitas lokal. Bank Indonesia bekerjasama dengan komunitas-komunitas lokal untuk memperkuat jaringan bisnis dan membantu penyebaran teknologi ke usaha mikro dan kecil. Dampak kebijakan Bank Indonesia di Kota Malang, yaitu pertumbuhan ekonomi Malang yang lebih stabil, yaitu menjelaskan dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia yang mendukung stabilitas ekonomi di Kota Malang. Kedua, ada peningkatan inklusi keuangan.
Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini lebih mudah mendapatkan layanan keuangan. Ketiga yaitu pengembangan potensi UMKM dan industri kreatif di Malang, yaitu kebijakan dan program Bank Indonesia mempercepat pertumbuhan UMKM serta industri kreatif yang merupakan sektor keandalan di Kota Malang. Yang keempat yaitu efisiensi dan kemudahan transaksi keuangan di era digital. Bank Indonesia berhasil mendorong masyarakat Malang untuk lebih menggunakan transaksi digital yang lebih cepat, aman, dan efisien. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha lokal di Kota Malang. Kebijakan yang baik perlu didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya literasi keuangan, serta memproyeksi bahwa dengan dukungan Bank Indonesia, Kota Malang akan terus tumbuh sebagai pusat ekonomi yang kuat dan inklusif.